Belakangan media sosial diramaikan dengan gerakan salam 4 jari. Betulkah gerakan ini menyasar pasangan calon tertentu? Apa makna di balik gerakan tersebut dalam konteks ekspresi berdemokrasi? Kami bahas bersama Gun Gun Haryanto. Selamat sore Mas Gun Gun. Selamat sore Mbak Tiffany. Baik Mas Gun Gun, apa yang Anda cermati dari gerakan salam 4 jari ini? Apakah ini sebatas fenomena gerakan yang memang kadang biasanya muncul pada masa pemilu, atau Anda melihat ada hal lain di balik narasi kebebasan berekspresi, atau apa analisa Anda? Iya, ini tentu tindakan simbolik ya, dan ekspresi dalam konteks demokrasi yang masih bisa dipahami dan masih bisa ditolerir ya. Kenapa? Karena ini kan bentuk namanya itu simbolik convergence kalau istilah akademik itu, atau proses berbagi kesadaran yang dibagikan ke khalayak luas melalui satu sistem simbol tertentu. Dan setiap pemilu itu pasti ada ya gerakan seperti ini ya, mulai dari mungkin di era Orde Baru misalnya gerakan golput gitu ya, atau misalnya di 2019 hashtag 2019 ganti presiden misalnya. Nah sekarang yang cukup menyedot perhatian belakangan dalam beberapa hari ini yaitu salam 4 jari. Salam 4 jari itu kalau kita lihat inisiatornya kan menjelaskan tuh cukup rinci bahwa ini adalah 1+3 plus kita begitu ya. Artinya memang ini satu gerakan perlawanan simbolik untuk tidak memilih paslon nomor 2 yang kemudian diasosiasikan sebagai bagian dari politik dinasti ya, karena mungkin kalau saya perhatikan ya konteks keluarnya gerakan ini kan setelah Pak Presiden Jokowi mengeksplisitkan presiden boleh memihak gitu atau boleh berkampanye, sehingga ini bisa dikatakan sebagai sebuah respons ya dari netizen yang tentu sebagian diantaranya inisiator-inisiator yakin sangat terbiasa dengan gerakan politik simbolik begitu ya, dan ini menurut saya bagian dari freedom of expression gitu ya, dan wajar masih bisa dan biasa terjadi di berbagai belahan dunia yang kemudian menganut sistem demokrasi. Jadi ya kalau misalnya apakah efektif atau tidak akan sangat bergantung pada bagaimana meresonansikannya dan bagaimana menggaungkannya, serta bagaimana bisa menyentuh aspek emosional dan fungsional dari netizen dan juga khalayak luas di dunia offline-nya. Ya, kalau saya perhatikan ya, ini jadi semacam gerakan yang kemudian jelas eksplisit menolak 02 ya. Soal misalnya apakah kemudian nanti jadi insentif elektoral bagi pasangan 01 atau bagi pasangan 03, akan kita lihat dinamika kelanjutannya. Tetapi menurut saya ini juga akan berpotensi ya untuk kemudian memalingkan perhatian terutama mereka yang belum menentukan pilihan, yang kemudian diantara mereka itu adalah kelompok kritis, untuk kemudian mempertimbangkan tidak bisa 01, bisa 03. Dan ini juga sekaligus bisa menjadi prakondisi untuk kemudian memastikan tidak adanya kekuatan masif eksesif di pemilu putaran pertama begitu, untuk kemudian akhirnya pasangan 02 bisa memenangi satu putaran. Dan artinya harapan dari mungkin para inisiator gerakan ini ada semacam ruang nanti di mana kalau kedua itu berlangsung ya, kemudian paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 itu bisa kemudian menjajaki proses-proses kerjasama politik. Oke, Mas Gun Gun, gerakan seperti ini apa Anda lihat implikasinya? Apakah ini bisa menjadi big wave gitu ya ke depannya, sehingga bisa mengubah seperti apa tujuan atau maksud awal dari gerakan ini 1+3, kemudian kalau tadi mungkin eksesnya Anda lihat atau Anda cermati, bisa saja ini untuk para pemilih yang masih swing voter atau masih yang belum menentukan pilihan juga bisa ikut andil dalam bagian ini. Nah, implikasi panjangnya seperti apa Mas Gun Gun? Ya, implikasinya yang jangka pendek 14 Februari tentu ini bisa menambah bobot mereka yang tidak menghendaki ya pemilu itu dimenangi langsung putaran terutama oleh paslon 02. Saya lihat sih target
jangka pendeknya itu begitu ya. Oke. Kalau target jangka panjangnya tentu bisa kemudian proses inisiasi ini bisa aja memersuasi pertemuan atau perjumpaan politik ya di antara pasangan calon non 02. Artinya begini, kalau seberapa signifikan pengaruhnya menurut saya akan sangat ditentukan hal pertama, narasi yang didengungkan atau diresonansikan oleh para inisiator salam 4 jari ini. Jangan sampai kemudian justru ya tadi bukan melahirkan gelombang besar ya dalam konteks misalnya masuknya basis pemilih ke 01 malah bisa aja kalau tidak atau salah persepsi ya akhirnya kemudian tidak memilih dari 3 pasangan calon yang ada gitu kan karena simbol dari itu kemudian tidak ada di kartu suara. Ini ya, jadi kepandaian untuk menarasikan gerakan 4 jari ini, salam 4 jari ini sebagai bentuk perlawanan terhadap 02 itu benar-benar harus padat, tepat, dan kemudian mudah oleh terutama gen milenial dan gen Z yang memang proporsinya besar dan mereka adalah digital native. Itu yang pertama soal narasi. Kemudian yang kedua soal bagaimana menarik ya dari sisi connected medianya, keterhubungan medianya. Jadi kalau misalnya hanya ada di kanal-kanal yang biasa diisi oleh kelompok kritis, ya maksud saya seperti di X atau Twitter, ya mungkin tidak akan berimplikasi banyak. Tetapi kalau kemudian di seluruh platform sosial media hidup dan kemudian bisa melahirkan semacam gerakan-gerakan yang saling terhubung dan kemudian ada semacam ubiquitas atau kehadiran isunya ada di mana-mana dan kemudian muncul dalam perankingan isu dari netizen dan juga halayak luas, bukan hanya masyarakat yang berperhatian dan elit tapi juga masyarakat awam, bisa aja ini kemudian menjadi pengikat ya secara simbolik mereka yang kemudian tidak menghendaki ya 02 dalam konteks ini adalah Prabowo dan Gibran yang diposisikan politik asosiatifnya itu dengan pemerintahan Pak Jokowi, artinya bisa aja kemudian ini mencuri perhatian di lap terakhir menjelang 14 Februari meskipun mungkin tidak terlalu signifikan, tetapi akan kemudian membuat misalnya ya persentase 02 stagnan di terutama di penetrasi ke basis pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters tadi begitu. Oke, kalau narasi dan simbol seperti ini tadi Anda sampaikan ini sah-sah saja dalam konteks demokrasi, berarti tidak ada pelanggaran dalam pemilu di sini, tidak termasuk black campaign kah? Dan artinya bagaimana Anda melihat kemunculan dari fenomena atau gerakan yang biasanya muncul pada masa pemilu? Kita ingat 5 tahun lalu di 2019 ada hashtag atau gerakan juga 2019 ganti presiden. Dan kemudian 5 tahun setelahnya kita melihat ini ada lagi salam 4 jari, Mas Gun-Gun. Ya, ini jelas bukan pelanggaran ya. Ini bagian dari sesuatu yang normal dan biasa terjadi. Dan kemudian diperhatikan kenapa? Karena biasanya gerakan-gerakan seperti ini akan memiliki yang disebut dengan upaya persuasif, pengaruh persuasif terutama ke mereka yang setiap hari berinteraksi dengan media sosial, terutama dari kalangan digital. Nah, kalau kemudian kita tempatkan posisinya dalam konteks demokrasi, kan memilih dan tidak memilih di konteks pemilu Indonesia itu kan hak ya, bukan kewajiban. Dan hak itu diserahkan kepada siapa sebagai bentuk mandat demos ya, untuk kemudian nanti memandatkan kekuasaan kepada siapapun, itu kan juga menjadi hak dari warga negara yang berdaulat gitu. Jadi bagi saya ini sebenarnya normal-normal saja, bisa jadi kemudian ini juga menjadi serius gitu ya kalau kemudian memang ada upaya tadi mengorkestrasi ya opini yang berpengaruh pada persepsi halayaknya. Nah, kalau kemudian itu bisa menyolidkan gitu ya, menyolidkan persepsi di antara masyarakat yang masih bimbang dan belum menentukan pilihan, bisa saja mencuri poin di akhir gitu, di lap terakhir untuk kemudian membuat
pasangan yang dikampanyekan untuk tidak dipilih itu tentu persentasenya menjadi stagnan dan tidak bisa mencapai 50% plus 1 dan artinya membutuhkan putaran kedua. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Mas Gun Gun Haryanto atas analisisnya di CNN Indonesia Connected sore hari ini. Kita akan diskusi lagi ya nanti di lain waktu ya. Selamat sore. Sore.